cerita sedikit mengenai background ya, tapi sebenarnya background buat saya jangan terlalu penting karena saya di sini sudah 14 tahun sebenarnya. Tapi bagi ada yang belum kenal, nama saya Adi, saya jalankan dengan istri saya namanya Cindy. Ya, awal mulanya sebenarnya masuk di bisnis ini itu ya apa ya, karena saat itu saya ngalamin satu masalah finansial. Saya punya utang kredit 300 juta waktu itu di 2006 karena saya masuk di multi level. Di multi level saya sudah 10 tahun. Nah, bagus multi level waktu itu, tapi karena waktu itu beli barang dikirim itu nggak keburu sama pembayaran. Nah, di situ akhirnya saya tetap aja semangat 10 tahun saya di sana. Kita juga sudah pernah di sana. Dan akhirnya ada satu teman saya bilang, ya waktu itu ketemu sama Pak Sony sama Bu Lili, dia cerita mereka juga background dari multi level. Nah, akhirnya mereka ngajak saya masuk ke sini. Dan pertama kali saya lihat adalah di pertemuan seperti ini di Jakarta waktu itu. Saya juga waktu itu belum kenal banyak sama Pak Hendy di Pak Sony, datang lagi Pak Hendy saya juga belum kenal banyak waktu itu. Tapi intinya di pertemuan seperti ini saya melihat, asuransi luar biasa ya. Karena kan income-nya saya jual barang satu, ya kan harus jual ke 24 orang. Padahal persentase saya kan sama 30%. Sedangkan di sini saya jual satu polis, itu dapatnya 24 kali. Nah itu saya langsung mikir, ini harusnya bisa bayar utang. Cuma itu doang sebenarnya saya. Akhirnya saya masuk start dari nol. Istri saya waktu itu kita sudah putar di multi level, kembali bekerja karena masalah dapur semuanya. Akhirnya ya 2000 ya puji Tuhan 2015 kita dapat MBA bintang 1. Itu cerita yang buat saya hari ini nggak terlalu penting buat saya. Kenapa? Karena ada lagi yang tadi cerita dari Bu Mimi, saya sangat terinspirasi. Ya sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman pagar alam. Saya jujur datang sini terharu buat teman-teman karena saya pikir saya sudah kehilangan teman-teman. Karena 3 tahun lalu dari 2020 di Jakarta semuanya lockdown, kita nggak pernah ketemu semuanya. Saya orangnya nggak bisa seperti itu. Ketemu teman-teman leader cuma sekotak-kotak ini di Zoom itu saya sebel sekali sebenarnya, lama bosan gitu. Dan ya saya kangen sama teman-teman yang ada sekarang. Saya akan cerita sedikit. Tadi yang mungkin cerita mengenai Elang tadi ya benar. Karena saya apa ya, ini kan semua grup kita ya. Iya. Saya cerita sedikit masalah, ada yang satu hal yang mendasar buat saya. Kemarin Bumi tanya, kenapa saya bisa dapat pencapaian seperti ini? Ini 14 tahun saya baru pertama kali dapat. Makanya saya harus mengaku dosa hari ini. Ya, bahwa seorang leader itu nggak seperti yang kalian lihat seperti saya. Kita juga ngalamin masa down. Ya, saya cerita seperti ini bukan karena apa-apa. Saya pengen teman-teman yang sudah lama di sini yang lagi ngalamin masalah-masalah seperti itu. Saya pun sebagai BNI bintang 1 sudah 14 tahun tugas untuk ngalamin. Di 2020 adalah masa transisi yang sangat luar biasa di grup kita. Dari mulai pertemuan yang luar biasa dulu live today sampai akhirnya hilang. Nggak ada pertemuan sampai 2021 kita ngalamin banyak masalah lah ya, dari masalah keluarga, dari mertua saya segala macam. Akhirnya itu juga ada masalah dari beberapa tim saya juga diambil orang ya, diambil orang. Jadi kita sudah anak-anak diambil orang gitu kan. Nah, namanya diambil orang tentunya semua omset drop semua. Bahkan saya baru sadar waktu itu kalau kita leader hilang 10, akhirnya hilangnya 11 termasuk saya. Pertanyaannya, gue jadi yang ke-11 kan? Tapi itu nggak gampang, itu satu hal yang struggling buat saya. Di 2021, saya benar-benar merasa lonely. Saya baru tahu bisnis ini ternyata bisa kesepian juga. Sedih banget. 2021 saya ibarat saya nggak punya leader, nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada pertemuan, nggak ada mati gaya lah. Nah di 2021 adalah suatu hal yang sangat-sangat cobaan buat Tuhan. Akhirnya dari Tuhan ke saya, kita berdua pikir ini gimana ya, bisnis ini kita mau terusin nggak? Sampai seperti itu. Karena benar-benar udah semuanya drop, bisnisnya drop, income kebetulan sih nggak hilang ya, karena kan kumulasi 2 tahun. Tapi semuanya ada grup yang hilang, ada grup luar kota yang akhirnya drop semua, kan nggak ada pertemuan.
nggak ada pertemuan, nggak ada, ini kan people business ya, kita harus ketemu, tapi nggak ada sama sekali. Itu buat, waduh, terus sekali banyak ya. Nah singkat cerita waktu itu 2021 saya sempat ikut yang namanya MDRT Mentoring, ya MDRT Mentoring. Waktu itu MDRT Mentoring ada Bung Mimi sebagai mentor waktu itu. Saya lihat ini teman-teman, saya sebagai leader juga ngerasa ada rasa tanda kutip sombong ya, karena kita saat di atas juga itu diuji. Saya nggak merasa sombong, tapi ternyata saya baru melihat bahwa itu ada satu kesombongan. Saya lihat Mimi di dalam situ, saya cuma lihat Mimi bisa MDRT, enggak lah, tapi kan gue lebih tinggi dari Mimi. Ya nggak apa-apa ya saya ngomong seperti ini ya, karena saya pengen benar-benar saya teman-teman lihat bahwa seorang leader juga ada titiknya gitu, nggak melulu masalah yang dia tinggal satu, pakai mobil bagus dan lain-lain. Terus akhirnya saya ngalamin masa-masa seperti itu. Di saat itu juga saya juga nggak ada meeting ya. Terus ada satu ya, saya kembali dekat sama Tuhan, saya nggak tahu kenapa. Terus akhirnya ketemu sama benar-benar sampai titik di bawah. Akhirnya saya sama Bu Cindy berpikir, oke, kita mau apa? Anda bisa lakukan